Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua, kita berada di kelas online cara mengajar online agar siswa tidak bosan bersama kelasdahsyat.com. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang apa penyebab bosan belajar online. Oke, langsung saja kita mulai slide pertama ya teman-teman. Jadi di sini kita membahas dulu tentang cara mengajar online. Cara mengajar online itu ada yang secara live, misalnya seperti via Zoom. Ada juga yang tidak live melalui rekaman video seperti yang teman-teman saksikan saat ini, gitu loh. Kemudian ada pula guru atau pendidik yang memberikan pengajaran online hanya memberikan tugas, misalnya ngasih pengumuman di grup WhatsApp, anak-anak silakan baca halaman dari 41 sampai 45 ya. Kemudian nanti ada soal di halaman 46 dikerjakan dan dikumpulkan. Ada yang seperti itu, namun penugasan seperti itu tidak disarankan ya. Pengajaran dengan sistem langsung memberikan tugas itu tidak disarankan. Yang disarankan adalah kita mengajar online secara live via Zoom atau tidak live melalui rekaman video ya. Dan videonya pun semaksimal mungkin, sebisa mungkin itu adalah video hasil rekaman kita sendiri, bukan kita mengambil video orang lain, bukan kita mengambil video dari YouTube gitu ya. Jadi murni karya kita sendiri. Kalaupun nanti kita diupload di YouTube ya nggak apa-apa, tapi asalkan itu karya kita sendiri ya. Oke, next. Nah, di sini ada prinsip dalam mengajar online. Prinsip dalam mengajar online itu yang pertama adalah komunikatif. Jadi, guru, pendidik itu harus komunikatif ya. Kemudian harus interaktif dengan peserta didik, interaktif dengan audiens supaya kelasnya itu betul-betul hidup gitu loh. Kemudian prinsipnya juga durasi jangan terlalu lama. Karena apa? Lama-lama berada di depan perangkat itu melelahkan gitu loh. Apalagi proses pengajaran itu kan membutuhkan energi ya, energi untuk berpikir, untuk mencerna materi yang kita sampaikan. Itu biasanya kalau lama-lama nanti peserta didik atau audiens kita itu akan bosan gitu, karena kehabisan energi di situ. Jadi jangan lama-lama, durasinya itu ya yang cukup ya, juga jangan terlalu cepat ya. Jadi durasinya cukup lah. Kalau bisa sih jangan lebih dari 1 jam gitu ya. Nah, kemudian jaringan internet harus bagus. Kenapa? Apalagi ini penting sekali, apalagi kalau kita pengajarannya via Zoom live. Apabila kita pengajaran live kemudian jaringan internet kita nggak bagus, nanti ujung-ujungnya apa? Gambarnya itu akan patah-patah, akan putus-putus, nanti akan keluar masuk Zoom. Dan ini masalah, ini sangat mengganggu proses belajar online gitu ya. Kemudian perangkat yang digunakan harus layak ya. Perangkat yang digunakan harus layak itu maksudnya dari mulai laptop kita, misalnya kita menggunakan laptop ya, atau melalui HP kita itu harus layak. Jangan sampai mudah ngeblank. Soalnya untuk laptop yang sudah agak blank gitu ya, ketika misalnya ini berdasarkan pengalaman, misalnya kita live via Zoom, kemudian kita mau share screen, kita mau menampilkan PowerPoint, kita mau menampilkan materi dari laptop kita, itu biasanya loadingnya lama. Yaitu mungkin juga dipengaruhi oleh internet yang jelek gitu ya. Tetapi kadang-kadang loadingnya lama, kemudian juga ngeblank gitu ya. Jadi ini kan sangat mengganggu dan buang-buang waktu gitu. Kan belajar online kan waktunya kan kita jangan lama-lama lah. Kalau waktunya habis di acara ngeblank ini kan sangat disayangkan sekali gitu ya. Kemudian porsi materi cukup. Jadi yang namanya belajar online, kita porsi materi itu jangan terlalu over ya. Belajar offline saja ketika porsi materinya over itu akan membuat audiens atau membuat peserta didik akan kebingungan. Jadi porsi materinya cukup. Anda sebagai pendidik pasti tahulah berapa porsi materi yang cukup sesuai dengan kemampuan peserta didik Anda gitu ya. Jadi materi jangan kebanyakan, yang cukup aja gitu ya. Juga jangan jangan terlalu sedikit gitu ya, karena sayang waktunya juga. Oke, next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyebab bosan belajar online. Ini biasanya disebabkan oleh cara pendidik dalam mengajar kurang asik ya. Kemudian pendidiknya itu kurang komunikatif ya. Itulah kenapa di awal tadi kita sampaikan prinsipnya kita harus komunikatif gitu ya. Kemudian kurang interaktif, atau mungkin terlalu monoton ya. Terlalu monoton, materinya yang bahas itu, kemudian cara bicaranya itu, kemudian cara ngomongnya juga terlalu monoton gitu. Kemudian tidak bisa menyentuh hati audiens ya. Jadi pendidik seperti seolah-olah hanya berbicara saja, seperti hanya verbal saja, tetapi tidak bisa menyentuh hati audiens, sehingga emosinya tidak tergugah.
Padahal ini sangat penting sekali teman-teman. Ketika kita sebagai seorang pendidik dapat menyentuh hati audiens, ya, maka proses pendidikan kita, proses mengajar kita akan maksimal. Otomatis audiens atau peserta didik akan tersedot perhatiannya ke kita, gitu ya. Jadi ini penting sekali, ya, untuk bisa menyentuh hati audiens. Dan nanti di kelas ini kita akan belajar ya, di materi sesekali motivasi itu ada nanti. Nah kemudian yang selanjutnya adalah rendahnya kualitas audio dan visual. Audio itu suaranya, ya, suara rekamannya. Kemudian visual itu gambarnya. Apabila teman-teman open cam tapi kameranya nggak jelas, buram, itu sangat mengganggu dan lama-lama akan bosan. Kemudian kualitas audio, misalnya gini, teman-teman membuat rekaman atau mungkin via Zoom tapi audionya itu lirih banget, atau mungkin cempreng, atau mungkin terlalu gimana ya, pokoknya nggak nyaman lah kalau didengarkan. Nah itu juga akan mengganggu dan lama-lama kan bosan. Contohnya gini teman-teman, kalau audionya jelek, misalnya audionya itu nggak jelas, kompresor, atau kemudian terlalu pelan, terlalu lirih, itu peserta didik kita, audiens kita, kalau mau mendengarkan materi kita itu sangat kesulitan. Mungkin harus pakai headset, mungkin juga harus mendekatkan smartphone-nya ke telinga. Nah itu kan sangat memberatkan sekali, ya. Jadi kita jangan sampai memberatkan audiens dengan hal-hal seperti ini. Ini lama-lama audiens sangat bosan gitu loh. Nah tujuan kita adalah kan menjadi pengajar online supaya siswa tidak bosan, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Dan tenang saja, nanti di kelas ini semuanya akan dibahas, solusi-solusinya akan dibahas, ya. Kemudian di sini ada jaringan internet yang lambat. Nah ini usahakan teman-teman memiliki jaringan internet yang bagus, ya. Kalau internetnya lambat, ini juga akan mengganggu. Tadi seperti misalnya via Zoom, mungkin banyak ngeblanknya, keluar masuknya, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, next. Nah ini teman-teman, ini ada target setelah belajar di kelas ini. Jadi nanti ketika teman-teman belajar di kelas ini, targetnya setelah belajar di kelas ini nih, nanti teman-teman bisa menjadi pendidik yang asik, pendidik yang komunikatif, interaktif, dan inspiratif gitu. Nah kemudian juga menjadi pendidik yang paham cara menyajikan materi yang nyaman dicerna oleh audiens atau peserta didik. Ini penting sekali, karena kalau materi kita nggak nyaman, misalnya slide PowerPoint kita nggak menyamankan peserta didik, itu akan membuat mereka kelelahan dan lama-lama jadi bosan. Nah kemudian selanjutnya adalah kita bisa menjadi pendidik yang tidak monoton, dan kita mampu menyentuh hati audiens, kita mampu menyentuh hati peserta didik kita, supaya pengajaran kita lebih maksimal, supaya kita bisa lebih dekat dengan peserta didik kita. Nah kemudian yang terakhir, kita bisa menjadi pendidik yang paham dalam menggunakan perangkat-perangkat untuk belajar online, agar proses belajar bisa maksimal. Ini penting sekali teman-teman. Jadi kita sebagai pendidik, apalagi di zaman sekarang seperti ini, kita itu harus paham penggunaan perangkatnya. Misalnya kita menggunakan kamera, menggunakan mikrofon, itu harus paham prinsipnya gimana, cara milih mikrofonnya gimana, cara memposisikan kameranya gimana, dan nanti kita akan pelajari di kelas ini, ya. Jadi target kelas ini adalah nanti kita akan ibaratnya menuntaskan semua penyebab-penyebab kebosanan peserta didik, penyebab kebosanan siswa dalam belajar online, ya, supaya kita bisa menjadi pengajar online yang handal, sehingga siswa kita tidak bosan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya supaya pengajaran kita bisa lebih maksimal dan materi kita betul-betul terdelivery dengan baik di audiens kita, di peserta didik kita. Ya demikian teman-teman, video kali ini kita akan lanjut materi selanjutnya. Tetap di kelas dahsyat dan salam bahagia.